Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Bali tahun ini, di mana pertemuan tingkat tinggi mancanegara ini bertujuan untuk mengatasi beragam isu yang disebabkan oleh krisis air global. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR yakin bahwa WWF akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. World Water Forum tahun ini digelar di Bali International Convention Center Nusa Dua antara 18 hingga 25 Mei. Sebanyak 50.000 peserta dari 160 negara hadir pada World Water Forum ke-10 mengikuti World Water Forum ke-10. Pertemuan bergengsi ini dipercayakan membawa manfaat luar biasa untuk Indonesia dari sisi ekonomi, pangan, lingkungan, hingga sosial. CNN Indonesia berbincang-bincang dengan staf khusus Menteri PUPR bidang sumber daya air, Firdaus Ali, seputar capaian Indonesia dalam helatan World Water Forum ke-10. Pak Firly, setiap 3 tahun sekali World Water Council mengadakan World Water Forum dan kebetulan tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya, lebih tepatnya di Bali. Nah, menurut Anda mengapa Indonesia setuju untuk menjadi tuan rumah WWF ke-10 tahun ini? Oke, sebetulnya karena kita yang berusaha keras untuk jadi terpilih di tuan rumah, bukan ditunjuk. Jadi Indonesia sudah lama sekali ingin jadi tuan rumah. Ya, Pak Menteri PUPR itu sejak 5 tahun yang lalu kemudian mencoba berdialog dengan World Water Council, mungkin nggak kami jadi tuan rumah. Silakan kalau Anda mau jadi tuan rumah, Anda ikut lelang. Nah, makanya kemudian tahun 2022 kita kemudian mengikuti proses lelang. Ya, dan kita dipilih melalui proses seleksi yang ketat sekali. Kita sebetulnya lah memilih untuk jadi terpilih. Ya, kenapa? Karena kita juga punya tantangan yang serius dikaitkan dengan masalah air tadi. Ya, kita adalah negara dengan populasi dengan nomor 4 terbesar di planet ini. Setelah China, India, kemudian Amerika, kita yang keempat. Ya, tentunya tantangan negara populasi besar itu dua hal. Menyediakan kebutuhan airnya dan kedua adalah memastikan security food atau pangannya tersedia. Kenapa? Tanpa air tidak akan ada ketahanan pangan. Sepertinya memang benar kalau WWF ini memang bisa menghasilkan solusi-solusi yang baik untuk krisis air di Indonesia seperti yang tadi Anda bicarakan. Tapi keuntungannya itu sebenarnya apa sih Pak untuk Indonesia, khususnya untuk perekonomian di Bali sendiri? Oh iya, bayangkan saat ini sudah 20.000 peserta. Ya, kalau kita total kita sudah punya 46.868 peserta sejak mulai kegiatan ini kita adakan, terutama di Bali. Ini tentunya tadi mendatangkan orang dengan jumlah yang banyak sekali. Orang-orang asing itu datang ke sini kan tidak sendiri, bawa keluarganya. Di luar itu tentunya tadi bahwa forum ini menghasilkan banyak nanti kesepakatan dan termasuk kemudian peluang bisnis. Baik untuk kepentingan Indonesia sendiri maupun kepentingan negara yang kemudian hadir di Bali ini. Dan yang ketiga lagi, kita ingin kemudian leverage bahwa orang ya respect dengan kita, percaya dengan kita bahwa kita mampu ya mendiskusikan isu-isu krusial terkait dengan air dan kemudian mendorong solusi konkret yang bisa diambil, diadopsi oleh negara manapun untuk bisa dieksekusi, baik secara sendiri maupun kerjasama bilateral maupun multilateral. Kami mendengar dari desas-desus juga nih Pak, kalau misalnya ada sekitar 120 proyek yang diharapkan bisa disepakati dengan nilai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 150 triliun rupiah. Proyek apa saja, lalu apa saja yang manfaatnya bisa didapatkan oleh Indonesia? Long list proyeknya banyak sekali untuk Indonesia, terutama tadi dikaitkan dengan bagaimana diantaranya ya. Kita akan membangun pusat Center of Excellence, Water and Climate Disaster gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi tentu ada proyek terkait dengan air minum. Ya kenapa? Karena tadi cakupan air minum kita nasional kan masih rendah sekali, baru cuma 20,69%. Ya, target kita 30% pada 2030. Ini tidak akan mungkin kita capai apabila kita tidak membangun sinergi dengan private sector, dengan swasta. Termasuk kemudian kemungkinan peluang untuk membangun bendungan. Ya kenapa? Karena kita masih butuh bendungan yang banyak sekali. Ya dibangun kenapa? Kita baru punya total kapasitas tampung rata-rata kita itu dari 49 meter kubik per kapita akan kita naikkan menjadi 63 meter kubik per kapita pada 2025 nanti. Itu masih jauh di bawah Thailand yang 1.200 lebih.
Tentu selama helatan WWF ini ada banyak sekali pertemuan antar pemimpin negara, baik dari level presiden sampai ke level menteri dan seterusnya begitu ya Pak ya. Tolak ukur keberhasilan WWF bagi Indonesia itu sebenarnya apa sih? Disepakati komitmen-komitmen yang kita usulkan tadi. Ya, kepala daerah yang hadir, bupati, wali kota, gubernur, kemudian menteri-menteri dari luar negeri, termasuk kemudian kepala negara yang kita undang. Ya, kesepakatan ini tentunya akan menjadi ciri khas Forum ASEAN ke-10 nanti. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia mendorong pembentukan Global Water Fund di ajang World Water Forum ke-10 untuk mengatasi hambatan fiskal terkait proyek-proyek air. Menurut Firdaus Ali, sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia juga tertarik untuk mendirikan Global Water Fund. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bali.